Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nah, firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 127 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita kesia-siaan hidup tanpa Tuhan. Mari sebagai umat kita sadari sesungguhnya dalam hidup ini bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan maka segala yang kita rencanakan, segala yang kita usahakan, itu semua akan menjadi sia-sia. Karena itu betapa pentingnya dalam hidup kita sebagai umat untuk kita mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan, mempasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2 kita menjumpai dua hal penting yang adalah kesia-siaan jikalau kita tidak melibatkan Tuhan. Yang pertama dalam ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya hal yang pertama, segala usaha apapun jikalau tanpa Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Walaupun mungkin awalnya kita sukses, awalnya kita kelihatan bagus, tetapi pada akhirnya juga akan mengalami kesia-siaan ataupun kehancuran. Karena itu tidak heran banyak orang yang sudah membangun bisnis dari awal dengan baik, tapi pada akhirnya juga mengalami suatu kehancuran. Pertanyaannya, persoalannya ada di mana? Banyak faktor, tapi yang paling penting adalah jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi kita sadari sebagai umat bahwa kita berusaha apapun juga tanpa kita melibatkan Tuhan, itu akan sia-sia adanya. Karena itu mari kita belajar mengandalkan Tuhan dalam usaha apapun, dalam segala kerinduan-kerinduan apapun, cita-cita apapun. Mari kita terus mengandalkan Tuhan, mari kita terus melibatkan Tuhan, mari kita terus mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sadari dan kita akui bahwa ada hal-hal tertentu dalam hidup yang seringkali di luar skenario kita, di luar ekspektasi kita. Nah, karena itu melibatkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan itu sesuatu yang sangat penting dalam membangun usaha apapun juga. Tidak berarti bahwa melibatkan Tuhan mengganti akan kerja keras kita, usaha kita, manajemen kita, atau apapun. Tetapi apalah artinya kerja keras usaha kita kalau kita tidak mengikut sertakan Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kesia-siaan yang kedua tanpa Tuhan adalah dalam ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Ayat 1 bagian B, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Hal yang kedua, segala perlindungan apapun tanpa Tuhan adalah sia-sia. Artinya bahwa segala benteng apapun yang kita coba buat, kita bangun untuk perlindungan kita, suatu waktu kita bisa kecolongan. Tapi kalau Tuhan yang mengawal kita, kalau Tuhan yang melindungi kita, saya percaya Tuhan tidak pernah kecolongan dalam melindungi kita, mengawal kita, dalam perjalanan hidup kita. Jadi, kita sadari bahwa jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Apapun kecanggihan dinas intelijen
Israel, tapi sejarah mencatat Perdana Menterinya pernah ditembak, namanya Yitzhak Rabin. Betapapun kecanggihan pertahanan Amerika dengan simbol Pentagonnya, dengan kecanggihan, tapi sejarah mencatat juga pernah kecolongan. Artinya apa? Apapun benteng perlindungan kita, suatu waktu masih bisa kecolongan. Tapi kalau Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang mengawal kita, saya percaya Tuhan tidak pernah kecolongan dalam melindungi kita dari segala ancaman, dari segala bahaya, dari segala kecelakaan, dari segala niat-niat jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu berarti bahwa sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita selalu menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kita. Untuk kita selalu menjadikan Tuhan sebagai pengawal yang terus mengawal kita, yang terus menjaga kita, dan terus melindungi kita. Dengan cara apa? Ya kita berdoa. Kita berdoa minta perlindungan Tuhan atas kehidupan kita, atas keluarga kita, atas istri kita, anak-anak kita, dan segala hal dalam hidup kita. Kalau kita tidak berdoa minta perlindungan Tuhan, yaitu artinya bahwa Anda seolah-olah berkata bahwa tanpa Tuhan saya bisa. Dan itulah celakanya kehidupan ketika seperti itu terjadi. Tapi mari kita sadari bahwa kita mau menjadikan Tuhan saja sebagai benteng perlindungan kita. Sehingga kita selalu berdoa minta pertolongan, perlindungan Tuhan dalam hidup kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita. Dan saya percaya kita hanya aman dalam perlindungan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman hari ini. Mengajar kami bahwa segala usaha apapun tanpa Tuhan adalah sia-sia. Segala perlindungan apapun tanpa Tuhan adalah sia-sia. Tuhan tolong kami supaya kami selalu mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kami. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan diberkatilah umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan